Di Python itu ada banyak modul-modul yang disediakan ya. Modul itu apa ya, kumpulan fungsi-fungsi gitulah. Jadi ya salah satu kelebihan dari Python adalah disediakan banyak modul. Nah, yang terutama yang membuat Python jadi sangat populer itu ya ada modul-modul untuk machine learning ya. Sekarang yang populer itu machine learning, modul-modul untuk data science, untuk pengolahan numerik, dan berbagai macam modul lainnya ya. Boleh dikatakan sangat komplit. Bahasa pemrograman yang modulnya sangat komplit itu ya Python setahu saya. Kalau yang lainnya misalnya Java, C, C++ itu sebetulnya komplit juga, tapi tidak terorganisasi dengan baik. Nah, kelebihannya Python itu ya, dia terorganisasi dengan baik sehingga instalasinya mudah. Nah, itulah kelebihannya Python. Sehingga kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita searching aja ya, ini apakah ada modul yang tersedia untuk hal-hal yang kita inginkan ya. Kalau ada, tinggal kita install, terus kemudian kita gunakan. Nah, ini apakah modul itu ya, semua file yang berisi definisi dan perintah-perintah Python itu modul. Jadi kumpulan modul ya, misalnya ada modul khusus untuk fungsi-fungsi matematika ya. Nah, nama modulnya adalah math misalnya seperti ini. Di dalam modul ini ada fungsi sin untuk mencari sinusnya, sinus ya, ada fungsi log untuk mencari nilai logaritmanya. Nah, untuk menggunakan modul kita gunakan keywordnya import. Jadi contohnya ini import math tadi ya. Tadi nama modulnya adalah math, dan sebelum kita gunakan kita import dulu ya, import math. Modul yang lain seperti import sys ya. Jadi kita bisa import satu-satu ini atau kita import sekaligus dipisahkan koma. Ini mengimport, jadi dengan mengimport nanti fungsi-fungsi yang di dalam modul tersebut bisa kita gunakan. Ini nama modul itu apa juga menentukan namespace-nya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam modul itu ya berlaku di modul itu ya. Jadi bisa jadi ada fungsi yang namanya sama ya antara modul-modul yang berbeda. Nah, kalau ada yang namanya sama, ya kita harus panggilnya dengan nama modulnya, nanti kita sertakan. Nah, misalnya di sini di modul math ada fungsi P, ada sin dan P. Di modul yang lainnya mungkin juga ada. Nah, kita bisa panggil dengan menyebutkan nama modulnya terlebih dahulu. Nah, contohnya ini ya. Jadi fungsi P dan sin dari modul math itu kita panggil dengan kita sebutkan namanya itu, nama modulnya itu math.p ya, math.sin. Nah, seperti itu. Ya, jadi cara pemanggilan fungsi-fungsi di dalam modul seperti itu contohnya ini. Jadi kalau kita jalankan ya, dia menghitung nilai sinus dari pi per 2. Hasilnya adalah 1,0 ya. Nah, nah ini contoh ya, kita definisikan fungsi sinus sendiri. Kita boleh ya, kita bisa definisikan fungsi sinus sendiri. Walaupun tadi di modul math ada fungsi sinus juga ya. Nah, kalau kita definisikan sinus sendiri, kita panggilnya ya pakai sin aja. Kita punya pi sendiri ya, kita panggilnya pakai pi. Untuk membedakan dengan sin dan pi yang ada di modul math. Tadi kalau yang kita mau menunjuk sin dan pi yang ada di modul math ya kita sebutkan nama modulnya terlebih dahulu. Math.sin, math.p ini artinya fungsi sin dan variabel pi yang ada di modul math. Tapi kalau yang atas ini cuma sin dan pi saja ya,
fungsi sin yang ada di sini dan variabel p yang ada di sini juga. Oke. Oke, terus kita juga bisa ini ya, misalnya kita males gitu ya, kok setiap kali kita mau panggil P nyebut nama modulnya, kita bisa gunakan seperti ini, format import P. Nah, nanti kita cukup langsung panggil P aja, tidak usah pakai met.p ya. Nah, bisa misalnya seperti ini ya, import sin P gitu ya. Nah, berarti kita langsung panggil sin P tanpa tambahan met di depannya, met.sin, met.p gitu ya, langsung kita panggil aja. Ya, ini juga contohnya kalau dijalankan, dia akan memberikan hasil ya 1,0 seperti ini. Ya, jadi ini cara lain ya kalau kita pengen menyingkatnya gitu ya. Kita bisa import ya. Jadi format, nama modulnya tadi, import nama fungsi dan nama variabelnya. Oke, ini contoh lain penggunaan ya, web ya. Jadi format, import sin dan p. Nah, kalau sekarang kita definisikan lagi ya tadi sin dan p seperti ini, maka ini yang terpakai adalah yang di sini ya. Coba kita copy ya. Ini kalau dijalankan, ya antara ada di situ ya. Ya, antara yang ini ya baris ketiga, ini kan sama dengan baris ke-15 ya. Tapi kalau kita jalankan, bentar, kita hapus dulu. Ini kalau dijalankan, nah yang pertama ini sin dan p dari modul map ini ya. Tapi terus kemudian kita definisikan sendiri p dan c kita definisikan sendiri, sehingga ketika kita panggil sin dan p ini sudah bukan sin dan p dari modul map lagi, tetapi dari variabel dan fungsi yang kita definisikan di sini, sehingga hasilnya pun memberikan hasil yang beda. Ya, seperti kita lihat ya, yang dari modul map lebih presisi ya, 1,0. Sedangkan yang kita definisikan sendiri 0,99999 ya. Selisih sedikit aja ya. Cuma selisih sedikit aja, tapi lebih presisi yang pertama, yang ini. Nah, kalau ingin kita import semua, kita bisa gunakan bintang. Tapi ini tidak disarankan ya kalau saya nggak menyarankan Anda pakai bintang ini. Ya, karena dia akan mengimport ya, kecuali kalau modulnya cuma kecil ya, yang diimport nama-namanya cuma sedikit, nah pakai bintang. Gitu. Tapi kalau di modul tersebut ada banyak fungsi, ada banyak variabel, justru kalau mengimport bintang ini ya, akan lebih merepotkan. Atau, nah kalau kita ingin menyingkat, kita bisa gunakan S, kita alias import modul S ya, alias gitu ya. Jadi untuk menyingkat namanya ya. Misalnya kalau fungsi modul 6P gitu ya, kita singkat NP gitu. 6P sorry. Yang ini ya, import modul S alias ya. Import 6P S NP gitu ya. Jadi untuk menyingkat sehingga kita panggilnya pakai NP. NP S NP. Nah, jadi kita ringkas, kita singkat jadi pakai S gitu ya. Keyword S.
Ini contoh ya, import mat SM. Nah, ini meningkat ya, matnya disingkat jadi M gitu aja sehingga lebih pendek. Ya, ini lebih baik ya daripada tadi from mat import bintang itu tadi ya. Kalau terlalu banyak fungsi yang diimport nanti malah jadi membingungkan. Dan ya dari sisi ini apa tidak efisien, dari sisi pemrograman jadi tidak efisien kalau kita import semuanya. Kita import yang kita butuhkan saja. Oke, itu tadi penggunaan modul. Nah, ini cara penggunaan modul ya. Kita import dulu modulnya, terus fungsi dan variabel yang ingin kita pakai ya. Kita panggil dengan menyebutkan nama modul bisa, atau kalau kita mau import pakai bintang ya bisa kita gunakan langsung. Atau kita import satu persatu, kita sebutkan satu persatu nama fungsi dan nama variabel yang ingin kita gunakan. Di Python sudah disediakan beberapa modul-modul standar. Contohnya modul standar itu artinya tidak perlu kita install ya. Jadi pada saat kita install Python sudah diberikan juga modul-modul, sudah include modul-modul standar. Contohnya modul map ini. Nah, modul map itu ada apa saja di sini. Nah, kita bisa ini ya menampilkan nama-nama fungsi atau variabel yang ada. Ya, for name in dir map gitu ya. Maka akan muncul nama fungsi atau variabel yang disediakan di dalam modul map. Atau kita bisa langsung dir map gini juga bisa. Akan muncul nama fungsi atau variabel di dalam modul map-nya ini. Ini contoh penggunaan modul map ya, ada beberapa fungsi, ada sin, cosin, dan tangen. Ya. Ada arcsin, arcos, dan arcos tangen ya. Ya ini nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Jadi ini format ya, kalau di sini diimport, disebut satu persatu nama fungsi atau variabel yang nanti akan dipakai. Nah, disarankan sih seperti ini ya, caranya seperti ini. Bukan pakai format import bintang itu. Kalau import bintang itu nggak disarankan, kan terlalu banyak tadi ya yang diimport, jadi malah tidak efisien programnya. Jadi kita ambil fungsi nama-nama fungsi yang kita butuhkan aja, atau ya pakai import map gitu aja. Terus setiap fungsi yang ingin kita gunakan kita panggil dengan map.sin, map.cos, map.degrees, dan seterusnya. Nah, ini fungsi lainnya ada banyak sekali ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Floor itu untuk pembulatannya. Floor itu pembulatan ke bawah, cell itu pembulatan ke atas. Kalau terang itu pembulatan ini ya, integer. Kalau terang itu ya kalau di atas tengah ya dibulatkan ke atas, di bawah setengah ya dibulatkan ke bawah. Ya, biasanya seperti itu. Faktorial, ada hipotenus, ya nanti bisa dibaca-baca sendiri fungsinya. Dan ini ada lagi bilangan random ya, satu fungsi random. Nah, cuma perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan komputer itu bilangan randomnya itu tidak benar-benar random sebetulnya ya. Maka disebut sebagai pseudo random. Mengapa kok dikatakan tidak benar-benar random? Ya kalau bilangan random, bilangan acak itu ya. Bilangan acak itu ya kalau misalnya kita membangkitkan beberapa bilangan acak, ya katakanlah ya 10 bilangan acak ya. Maka ya tentunya kita nggak bisa ini ya tahu ya bilangan acak pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, dan seterusnya ya. Tetapi kalau di dalam komputer itu kalau kita bisa tahu, nah, urutan pertamanya ini, pasti nilainya ini, urutan kedua pasti nilainya ini, urutan ketiga pasti nilainya ini. Jadi walaupun bilangannya tuh kayaknya acak, tetapi bisa kita tahu urutannya.
Ya, jadi bilangan acak yang muncul berikutnya, oh kira-kira ini. Maka disebut sebagai pseudo random, pseudo random. Ya, jadi tidak benar-benar random, ya, tapi pseudo. Ya, jadi pseudo itu mirip ya. Bilangan yang dihasilkan dari modul mungkin mirip random, dalam arti Anda tidak dapat memprediksi nilai berikutnya, tetapi jangan lupa bahwa mereka dihitung menggunakan algoritma tertentu. Nah, supaya benar-benar acak, kadang digunakan nilai seed ini ya. Nilai seed itu bisa dikatakan nilai awal ya, nilai awal. Dan supaya benar-benar acak, nilai seednya kita gunakan nilai seed berdasarkan waktu ya. Jadi ini ya, setting the seed with number taken from current time. Ya, karena waktu itu selalu berubah ya, maka nilai seednya kan berubah terus. Jadi nilainya bisa benar-benar acak, tidak bisa ditebak gitu. Ya, ini sudah disediakan modul random, jadi from random, import random. Jadi ini fungsi random itu untuk menghasilkan bilangan acak antara 0.0 hingga 1.0 ya. Bilangannya itu bilangan float ya, bilangan pecahan gitu ya. Jadi antara 0 hingga 1 lah ya. Tapi tidak mencapai 1 ya. Jadi 1.0 itu batas atasnya ya, yang tidak pernah tercapai, menjadi mendekati 1.0. Nah, batasnya ini ya, dari 00 ya, X lebih kecil sama dengan 00 hingga X lebih besar sama dengan 00, X lebih kecil dari 1.0. Jadi tidak pernah mencapai 1.0, tetapi 0.0-nya bisa karena tidak ada sama dengannya. Nah, ada fungsi seed, seperti tadi ya, fungsi seed itu untuk nilai ya, satu nilai yang digunakan dalam algoritma untuk menghasilkan bilangan acak tadi ya. Ya, nilai seed ini kalau kita panggil seed itu berarti nilainya diambil berdasarkan current time ya, waktu saat ini. Tapi kita bisa ngasih nilai tertentu gitu. Misalnya ini seed 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan berkali-kali ya, dia akan munculnya sama, walaupun angka yang muncul acak ya. Nah, ini angkanya kan acak. Tapi coba kita ingat ya, yang pertama kan 0,844, yang terakhir 0,511. Ini saya hapus, saya jalankan lagi. Nah, 0,844, 0,511 sama. Yang muncul itu sebenarnya sama. Ya, jadi sebenarnya tidak benar-benar acak ya, karena yang muncul sama. Jadi ibaratnya kalau main game gitu ya, musuhnya tuh jalannya tuh sama terus ya, diulang beberapa kali musuhnya jalannya sama, sehingga kita bisa apal jalannya musuhnya gitu ya, karena seperti itu ya. Maka disebut sebagai pseudo random. Nah, supaya benar-benar acak bagaimana? Ini nolnya kita hilangkan, jadi seed kurung buka kurung tutup. Ini kalau saya jalankan ya, dia, nah misalnya ini ya, angka awal 0,0123 ya, angka yang terakhir 0,8888. Sekarang coba saya jalankan lagi. Nah, beda munculnya ya, 0,375, angka terakhirnya 0,904. Ini kalau saya jalankan lagi, angkanya beda lagi. Nah, ini kalau seed kolom buka kolom tutup, karena kalau seed kolom buka kolom tutup, dia akan mengambil angkanya itu dari waktu saat ini. Nah, padahal waktunya kan bergerak terus ya, jadi pasti berubah waktunya. Sehingga nilai acak yang dihasilkan ya benar-benar acak. Jadi kalau ini digunakan di game gitu ya, di geraknya musuh itu ya benar-benar acak. Setiap kita jalankan itu berubah-ubah dia geraknya, tidak bisa kita tebak dia arahnya kemana. Ya, ini bilangan random dan fungsi seed tujuannya di situ. Tapi kadang-kala ya, misalnya kalau ya kita ingin mencoba sesuatu yang acak ya, tapi kita ingin tahu kalau kita acak kali coba gerakannya berubah-ubah, susah ngeceknya. Nah, maka supaya gerakannya itu tetap ya, sudah bisa, nanti kita bisa mengevaluasi ya, nilai seednya kita kasih angka selanjutnya 6 gitu ya. Maka nanti kalau setiap kita jalankan, dia akan menghasilkan angka yang sama. Nah, ini
Angka awal misalnya 793 ya, angka akhirnya 000. Ini kalau saya jalankan lagi, nah, yang awalnya 793, yang akhirnya 000. Itu pasti seperti itu. Ini masih bilangan acak. Nah, kita bisa, kalau defaultnya bilangan random gitu ya, dia akan menghasilkan antara 0 dan 1 tadi ya, ya. Nah, kita bisa menghasilkan bilangan random dengan range yang berbeda-beda pakai range ini ya, range atau range int. Kalau range int dia menghasilkan bilangan integer. Ya, misalnya range 1. Ini berarti kalau cuma satu parameter berarti dia n-nya ya. Jadi antara 0 sampai 1. Kalau range 0,1 ya dari 0 sampai 1. Range 0,1 stepnya 1. Jadi ini bilangan integer itu kan pecah. Ya, coba kita coba aja. Ya, range 1 dia menghasilkan 0. Range 0,1. Jadi range dan range int itu menghasilkan bilangan integer. Kalau random tadi bilangan float ya. Antara 0 dan 1 ini hasilnya 0. Antara 0 dan 1 stepnya 1 ya, hasilnya 0. Range in 01 hasilnya 1. Ini coba kita jalankan lagi. Apakah sama? Oh, sama terus ya. Jadi ya kita harus ini import sheet nanti ya. Terus coba kita panggil sheet, kurung buka kurung tutup. Kita hapus, kita jalankan. Ya, baru berbeda dia. Ya, kalau tadi kalau tanpa sheet, hasilnya juga berulang-ulang ya sama terus. Ya, 0,1 ya, gitu. Nah, ini dari line in untuk menghasilkan bilangan integer ya, dari 1 sampai 10. Ini kita coba aja. Ya, dia akan menghasilkan bilangan integer dari 1 sampai 10. Nah, ini platform di dalam Python ya, kita belajar Python. Jadi yang paling bawah itu hardware ya, hardware komputer kita ya. Terus di atasnya ada sistem operasi, terus atasnya lagi Python bahasa programnya yang kita pakai, terus ya, coding kita. Nah, ini adalah platform. Kita bisa ini ya apa, tuliskan platformnya apa, kayak modul platform. Jadi contohnya nanti hardware-nya Intel x86, terus sistem operasinya Windows Vista, maka munculnya seperti ini. Atau kita coba aja tes. Nah, ini platformnya Linux ya. Linux ini 4.4.0 itu versi kernelnya. Nah, ini mestinya ada belakangnya ada panjang, kepotong dia. Nah, ini kan mestinya ada width gento berapa, width galipc berapa, ada itu ya, tapi kepotong. Alias platform cukup panggilan. Ini contoh-contoh hasil kita panggil di ini ya, Intel x86 dan Windows Vista, Intel x86 dan Gentoo Linux, Raspberry Pi 2 dan Raspbian Linux. Kalau ini kan ya ini di Linux ini ya. Di semua ini belakangnya terpotong. Ini ada with Debian, with galipc gitu ya. Tapi terpotong. Ya ini modul yang menarik untuk mengetahui platformnya aja. Ada mesin juga ya. Mesinnya x8664. Ini contoh-contoh output yang lain ada di sebelah kiri ini. Prosesor. Prosesor itu berarti lebih spesifik dari mesin tadi ya. Ini kalau nggak keluar hasilnya. Ya, ternyata nggak keluar hasilnya. Mungkin disembunyikan ya. Disembunyikan sehingga tidak muncul di sini.
Ya, kalau Anda sudah install Python bisa dicoba sendiri pakai counternya sendiri-sendiri. Sistem itu sistem operasinya. Ini Linux tadi ya sudah ketahuan tadi pada saat jalankan platform sudah ketahuan kalau ini Linux. Version itu versi sistem operasi. Linux Ubuntu ini pakai Ubuntu. Pakai Ubuntu ini dia kernelnya dibuat tahun 2021 tadi ya Pak. 16 April 2021 ini sudah cukup lama. Mungkin 2004 mungkin ya. Ubuntu 2004 karena di April ya. Jadi atau 2104. Versi Python ya, versi Pythonnya implementasi Pythonnya si Python ya. Terus versi Pythonnya 3710 ya. 3.7.10 3710 yang terbaru kan 3.11 ya. Jadi 3 itu mayornya, terus minornya 7, patch numbernya di sini 10. Kalau di sini 377. Ya, ini modul-modul yang sudah terinstall ya, bisa atau modul-modul defaultnya. Ya, itu tadi bicara mengenai modul-modul yang ada di